Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini saya akan share tentang 17 pertanyaan yang sering ditanyakan dalam wawancara kerja di apotek untuk lulusan SMK Farmasi. Untuk yang udah follow Instagram Apoteker Oke, pasti pada tahu kan, beberapa waktu yang lalu saya buka pertanyaan tentang ini. Nah, terus teman-teman pada jawabin tuh. Sebelumnya terima kasih banget karena teman-teman udah sharing di situ. Karena jawaban-jawaban dari teman-teman itulah yang hari ini akan saya share. Gitu. Jadi sebelumnya terima kasih banget ya, karena tanpa kalian gak mungkin video ini ada. Nah, sekarang saya kan dapat 17 pertanyaan. 17 pertanyaan itu saya bagi menjadi 4 kelompok. Kalau di video ini saya bagi menjadi 4 bagian, dan keempatnya itu penting. Jadi buat teman-teman yang baru lulus SMK Farmasi dan mau kerja di apotek, wajib banget nonton video ini sampai habis. Oke, daripada berpanjang-panjang lagi, langsung aja kita ke bagian pertama, yaitu perkenalan. Pertanyaan pertama tentang perkenalan biasanya adalah perkenalkan tentang diri Anda dan tentang keluarga Anda. Gitu. Oh ya, di video ini saya nggak nge-share jawaban dari setiap pertanyaan ya teman-teman, karena jujur aja saya bukan lulusan SMK Farmasi, saya itu lulusan SMA tapi lanjut S1 Farmasi dan Apoteker, jadi saya nggak pernah kerja di apotek sebagai lulusan SMK Farmasi, makanya saya nggak tahu gimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk kerja di apotek sebagai lulusan SMK Farmasi gitu. Makanya daripada saya so tahu ya kan, lebih baik saya nggak usah adain jawabannya sekalian. Nah, untuk teman-teman mungkin yang nonton yang udah berpengalaman, bisa mungkin di-share jawaban untuk setiap pertanyaan di kolom komentar. Siapa tahu info tambahan tersebut sangat bermanfaat untuk teman-teman lain yang belum pengalaman, gitu ya. Sharing is caring gitulah. Nah, perkenalkan tentang diri dan keluarga. Mungkin kalau misalnya saya yang punya apotek, saya pengen tahu ya nama calon pegawai saya siapa, tinggalnya di mana, karena kalau tinggalnya jauh dari apotek, kemungkinan dia akan datang telat terus gitu kan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa nggak lanjut kuliah? Saya sih ngelihat pertanyaan ini penting bagi pemilik apotek, karena kalau misalnya pemilik apotek itu punya karyawan yang kuliah dan kuliahnya itu nggak fleksibel, otomatis performance atau kinerja karyawan tersebut terganggu kan oleh perkuliahannya. Nggak mau dong dia bisnis apoteknya terganggu dengan keberadaan karyawan yang kerjanya nggak maksimal karena terganggu kuliah, gitu sih. Kalau saya memandangnya seperti itu. Cara jawabnya, lagi-lagi saya nggak tahu. Silakan buat yang tahu di komen di bawah. Kemudian yang ketiga, apa kelebihan dan kekuranganmu? Lalu langsung masuk ke bagian 2, yaitu tentang pekerjaan dan juga tentang apotek yang dilamar gitu kan. Pertanyaan nomor 4 nih ya, kenapa apotek ini harus memilihmu? Nah, di situ gimana ya? Kan si pemilik apotek itu nggak kenal kan sama si anak yang baru datang ini. Nah, jadi ya udah si anak yang baru datang inilah yang harus mempromosikan dirinya gitu. Dia bisa apa, kelebihannya apa, kayak gitu kan. Kenapa cocok di apotek ini, kayak gitu. Kemungkinan seperti itu sih. Kemudian yang kelima, mau gaji berapa? Nah, ini saya nggak tahu gimana jawabnya juga. Terus langsung masuk ke bagian 3, yaitu pengalaman. Biasanya ditanyain lulusan SMK mana. Tuh, mungkin ini nggak cuma terjadi di apotek ya. Saya beberapa kali ngikutin wawancara kerja di industri. Itu sering banget pas perkenalan saya udah nyampein saya lulusan mana gitu kan. Tapi ketika di tengah jalan tuh ditanya lagi, tadi lulusan mana ya gitu kan. Nah, mungkin ini juga kejadiannya seperti itu. Bisa jadi kan di tengah-tengah dia nanya lagi, ini tadi lulusan SMK mana ya gitu, padahal di awal kita udah nyebutin. It's okay, nggak masalah, karena dia juga yang wawancara pasti punya banyak urusan lain yang lebih penting yang sedang dia pikirkan gitu. Nah, lulusan SMK mana ini, kalau misalnya saya jadi yang punya apotek nih, saya akan lihat karyawan yang udah ada di apotek saya. Kalau misalnya dia
lulus dari SMK yang sama dengan karyawan yang ada dan kebetulan kinerjanya bagus, menurut saya sih bisa jadi nilai plus buat saya. Gitu. Kalau saya jadi owner apotek, tapi sayangnya apotek yang Anda lamar mungkin bukan apotek saya gitu kan. Jadi ya sudahlah ya. Gimana cara jawabnya? Ya udah, ini mah jujur aja ya, SMK mana. Lanjut deh. 7. Punya STR atau tidak? Nah, ini perlu ditanyakan karena sejak tahun berapa ya? Saya lupa, 2018 apa 2017 apa 2019. Lulusan SMK Farmasi udah nggak dapet STR lagi kan. Nah, makanya perlu ditanyakan juga tentang ini. Tapi saya nggak tahu sih kalau pembagian kerjanya secara real di apotek itu kayak gimana. Apa masih sama seperti asisten apoteker atau sudah menjadi sudah sesuai dengan tugas-tugas asisten tenaga kesehatan. Kayak gitu saya nggak tahu gimana realnya di lapangan. Tapi dari teman-teman sih pertanyaan yang sering ditanyakan yang ini ya, punya STR atau tidak. Kemudian pertanyaan ke-8, pernah kerja atau magang di mana? Gitu. Terus ke-9, kalau belum punya pengalaman waktu magang diajarin apa aja? Ngapain aja waktu magang? 10. Kalau sudah punya pengalaman, tugas di sarana yang sebelumnya apa aja? Kan kalau sudah punya pengalaman tuh nggak harus di apotek ya. Kalau misalnya punya pengalaman di rumah sakit ya, jelasin juga aja yang di rumah sakit ngapain aja gitu-gitu kan ya. Terus yang ke-11, kalau sudah punya pengalaman, jam kerja di sarana yang sebelumnya gimana? Ini saya ngelihatnya penting sih. Kalau misalnya saya jadi owner apotek, yang punya apotek, dan apotek saya itu memberlakukan 3 shift gitu kan. Nah, saya akan lebih mudah, anggapan saya nih ya, saya akan lebih mudah kalau punya karyawan yang di tempat kerja sebelumnya 3 shift juga, gitu, daripada yang di tempat sebelumnya cuma 1 atau 2 shift. Gitu. Kalau di pandangan saya sih kayak gitu, tapi nggak tahu sih. Terus yang ke-12, kalau sudah punya pengalaman, kenapa resign atau berhenti dari pekerjaan sebelumnya? Nah, ini juga penting nih. Kalau misalnya saya jadi owner apotek, saya akan ngeliat kenapa dia resign. Kalau alasan dia nggak masuk akal, saya akan telepon orang dari dari tempat kerja dia sebelumnya untuk cari tahu dia kayak gimana. Apakah dia punya permasalahan di tempat sebelumnya atau gimana? Karena penting banget sih kalau misalnya si calon karyawan ini bermasalah di tempat yang sebelumnya, ada kemungkinan dia akan bawa masalah baru di tempat kerja yang baru ini gitu. Terus bagian keempat adalah keahlian. Nah, ini tentang pelajaran-pelajaran yang didapat di SMK Farmasi. Nah, pertanyaan nomor 13, kegiatan apa saja yang dilakukan di apotek? Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan juga sih, kan sehari-hari kalian akan mengerjakan seluruh kegiatan di apotek, ya kan? Lalu nomor 14, gimana cara penerimaan barang dari PBF, cara penyimpanan, dan lain sebagainya. Nomor 15, gimana cara menghadapi pasien yang berbeda-beda agar pasien tetap nyaman belanja. Ini penting sih, karena beberapa kali saya ke apotek itu pelayanannya kurang bagus. Entah saya nggak tahu sih itu yang ngelayanin lulusan SMK Farmasi kah, atau D3 kah, atau bahkan apotekernya kah. Cuman gimana ya, kayak kurang ramah aja gitu, kurang bisa masuk ke yang beli. Senyumnya kurang, terus keramahannya kurang. Ada yang bisa dibantu lagi bu, kayak gitu-gitu tuh jarang banget saya dengar kalau saya ke apotek. Padahal menurut saya itu penting sih. Pasien nyaman itu, kalau dia nyaman dia akan balik ke situ lagi. Kalau saya pribadi sih gitu. Kalau udah even kalau apoteknya lebih mahal ya daripada yang lain, misalnya apotek A harganya lebih mahal nih daripada apotek lain, tapi karyawannya tuh bener-bener ramah, terus informasinya lengkap, saya akan pilih ke apotek itu loh daripada ke apotek lain yang lebih murah gitu. Itu penting, attitude itu sebenarnya. Makanya pertanyaan ini penting menurut saya sih gara-gara itu gitu. Terus
Yang ke-16, cara Anda menaikkan omset penjualan. Nah, ini saya nggak tahu. Ke-17, contoh obat tiap golongan dan fungsinya. Ini gampang banget ya, ini udah praktikum teman-teman setiap hari. Dan ini udah pertanyaan yang terakhir. Dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan lain dari teman-teman yang nggak ikutan sharing waktu itu. Bisa dimasukkan di kolom komentar, karena itu pasti bermanfaat banget buat teman-teman lain yang baru mau lulus. Ya kan, yang baru mau memasuki dunia yang sebenarnya, yang bernama dunia kerja itu, yang kejam itu katanya. Ya udah, itu aja deh. Terima kasih banyak sudah menonton, daripada saya tambah ngelantur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.